Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, di video kali ini saya ingin membahas saham yang ini menarik perhatian saya ya, karena saham ini naik 457% dalam 11 hari, tetapi setelah kenaikannya berada di puncak, kemudian turun 51% dalam 10 hari. Ya, dan kita akan bahas nih kira-kira saham yang roller coaster yang hanya dalam waktu 1 bulan ini masih akan lanjut turun atau ada kemungkinan untuk naik lagi sampai akhir tahun 2020 ini ya. Nah, sebelum kita membahasnya, saya ingin menginformasikan lagi ya bahwa saya sudah menganalisa kurang lebih 35 saham yang menurut saya layak beli dan layak dijadikan watchlist untuk portofolio saham Anda, dan saya rangkum dalam ebook Growth and Watchlist Company. Jadi teman-teman silahkan dapatkan ebook ini di website diinvestor.id ya. Nah, diinvestor.id ini. Nah, oke. Selanjutnya, sebelum kita bahas sahamnya, saya sampaikan lagi bahwa disclaimer is always on. Jadi ini bukan rekomendasi beli atau jual. Silahkan teman-teman tinjau ulang analisanya karena risiko ditanggung penumpang ya, alias ya risiko ditanggung teman-teman sendiri gitu. Kira-kira apa sih sahamnya? Nah, sahamnya adalah saham Soho atau Soho Global Health Tbk ya. Ini perusahaan yang baru IPO sekitar 1 bulan yang lalu, dan karena ini adalah perusahaan Soho di mana produk-produknya ini terkenal dan mungkin kita semua juga menggunakan produk ini, seperti saya sendiri juga menggunakan produk ini, maka saya tertarik untuk analisa sahamnya ya, analisa perusahaannya. Karena saya sendiri ketika saya ingin analisa suatu saham, saya biasanya harus tahu dulu nih, ini produknya ini bagus atau enggak, dan ternyata kalau menurut saya produknya bagus ya, saya lanjutkan analisanya. Nah, ini adalah pergerakan harga saham Soho pasca IPO ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, di grafik ini menunjukkan kenaikan yang sangat luar biasa, naik 457% dalam 11 hari. Kemudian setelah naik yang sangat tinggi dalam waktu singkat ini, kemudian sahamnya ambles ya, atau turun, dan di posisi penutupan perdagangan tanggal 9 Oktober kemarin itu sudah turun 51% ya. Jadi setelah naik tinggi kemudian turun kencang. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih kondisi fundamental perusahaan sebenarnya? Nah, kita akan coba bahas analisa fundamentalnya ya dari video ini. Ini adalah produk-produk dari Soho ya. Jadi kalau teman-teman, saya yakin teman-teman sering mendengar produk-produk ini seperti Asma Soho, Diapet, Kurkuma Plus ya. Imbos ya, saya sendiri juga sampai saat ini saya mengkonsumsi vitamin Imbos ini karena cocok buat saya ya. Kemudian ada Lelap, Sohobion. Nah, ini adalah produk-produk yang menurut saya ini cukup terkenal ya, dan saya yakin banyak di antara kita yang juga mengkonsumsi produk ini. Nah, ini kita bicara dulu mengenai aset ya. Kalau kita lihat secara sepintas, aset perusahaan ini menurut saya bagus. Kenapa bagus? Karena teman-teman bisa lihat di sini, total asetnya per 31 Desember 2019 itu sebesar 3,2 triliun. Dari 3,2 triliun tersebut, 2,3 triliunnya merupakan aset lancar. Artinya perusahaan ini sangat liquid ya, sangat liquid menurut saya, dengan total piutangnya kurang lebih sekitar 1T, persediaannya 900 miliar dan cashnya 263 miliar ya. Menurut saya oke sih, secara sepintas oke. Kemudian kalau kita lihat di sisi liabilitasnya, kalau kita langsung lihat di total liabilitasnya saja 1,9 triliun dibandingkan dengan aset lancarnya yang 2,3 triliun, itu sudah menunjukkan bagus gitu. Karena dari total aset lancarnya saja itu sudah bisa melunasi semua total kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi menurut saya dari sisi risiko likuiditas ini bagus. Apalagi kalau kita hanya ambil dari hutang banknya saja ya, hutang bank atau obligasinya saja itu lebih kecil lagi ya. Nah, ini ada obligasi wajib konversi posisi terakhir 500 miliar, kemudian tidak punya hutang bank,
ya. Jadi bagus menurut saya, hanya 500 miliar yang menurut saya hutang buruknya. Nah, ini kalau kita perhatikan secara chart ya. Secara nominal hutang memang naik ya, tetapi secara rasio DER ini masih sangat terkendali. Karena DER dari perusahaan ini masih di kisaran 40% ya, 40%, dan sekali lagi hutang ini hanya hutang buruknya saja alias hutang bank maupun obligasi yang saya cantumkan di chart ini. Jadi kalau menurut saya hutang selalu terkendali, aman menurut saya, aman dari kebangkrutan ya. Nah, ini adalah eh, apa perhitungan modal dasarnya ya, perhitungan jumlah saham yang beredar setelah IPO. Ini saya ambilkan dari prospektus ya, prospektus sebelum IPO kemarin, dan kita langsung lihat ya. Ini sih teman-teman bisa lihat di sini ya, setelah penawaran umum perdana saham termasuk program SA, program MIP tahap 1, program MIP tahap 2, konversi waran Cascade Creek, dan konversi CN Medisia. Jadi total jumlah saham yang beredar itu sekitar 1,2 miliar lembar saham. Jadi yang kita hitung adalah yang ini, bukan yang di bawah ya, karena yang di bawah ini sebesar atau sebanyak 797 miliar ini saham yang belum dilempar ke publik ya, alias ini masih disimpan perusahaan. Jadi kalau perusahaan tiba-tiba butuh modal tetapi nggak mau berhutang ya, perusahaan tinggal eh, menjual saham dalam portfolio ini. Ya, jadi sehingga ini belum kita hitung. Yang kita hitung yang 100% yang sudah beredar di publik, yaitu 1,2 miliar lembar saham. Oke. Dan kita lihat ekuitasnya. Ini ekuitas posisi eh, ini 2000, yang paling kanan 2017, 2019, sorry 2018, 2019, dan yang paling kiri ini adalah posisi kuartal 1 ya, atau posisi Maret 2020, karena memang di prospektus laporan keuangan yang terbit ini masih di kuartal 1 ya. Nah, kalau kita lihat total ekuitasnya sebesar 1,4 triliun ya, dan setiap tahunnya selalu naik. Dan kalau teman-teman baca prospektusnya lagi, setelah IPO, Soho mendapatkan dana segar kira-kira sekitar 200 miliar. Jadi kalau kita tambahkan dari eh, total modal ya, total ekuitas ini ditambah 200 miliar, berarti sekitar 1,7 triliun. Artinya naik kurang lebih 30% dari posisi Desember 2019. Nah, kalau kita gambarkan secara chart itu seperti ini ya. Jadi 2020 setelah IPO, artinya setelah ditambah dengan modal apa namanya, modal yang diterima ya, dana segar yang diterima pasca IPO, maka kita akan mendapatkan angka 1,7 triliun. Artinya naik kurang lebih 31, sekitar 30% dari tahun 2019. Nah, sekarang kita masuk ke laporan laba rugi ya. Nah, pendapatan neto ya, teman-teman bisa lihat pendapatan neto dari perusahaan ini per kuartal 1 2020 dibandingkan kuartal 1 2019 itu naik kurang lebih 40% dari sebelumnya 1,2 triliun menjadi 1,6 triliun. Laba brutonya juga naik ya, naik cukup signifikan juga, sekitar 40% juga, dari 259 miliar menjadi 406 miliar. Plus laba bersihnya ini yang juga naik cukup signifikan ya, dari 69 miliar menjadi 186 miliar. Jadi pertumbuhan atau kenaikan laba bersihnya ini cukup signifikan, nah, hampir 200%. Nah, ini baru posisi kuartal 1 2020 ya. Nah, dengan asumsi seperti ini teman-teman sekalian ya, kinerja kuartal 1 2020 kalau kita mau memproyeksikan sampai akhir tahun, paling gampang kita kalikan 4. Memang ya, di kuartal 2 seharusnya akan mengalami penurunan karena adanya COVID-19 yang saat ini terjadi ya, krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Tapi untuk perusahaan Soho ini saya yakin ini masih bagus, karena waktu pandemi kemarin saya mau beli eh, imbos tadi itu sudah langka. Jadi atau artinya ini perusahaan justru ketika pandemi ini
omset perusahaan seharusnya bisa naik lagi. Tetapi kita proyeksikan secara konservatif saja, kita kalikan 4. Jadi penjualan kuartal 1 naik 41%. Jika kita kalikan 4, maka proyeksi kenaikannya 40%. Laba brutonya jika kita kalikan 4, proyeksinya naik 60%. Sedangkan untuk laba bersihnya, ya, jika kita kalikan 4, ya, laba bersihnya ini 186 miliar ini dikalikan 4, maka sampai akhir tahun proyeksi kenaikan laba bersihnya itu sebesar 300%. Dan ini pertumbuhan laba bersih yang cukup signifikan yang seharusnya bisa mengangkat harga saham Soho ini sampai akhir tahun. Ya. Nah, kalau kita gambarkan secara chart, maka akan seperti ini ya. Tahun 2020 naik 40%. Kemudian untuk net profitnya atau laba bersihnya naik 300% ya. Ya, lompatannya sangat tinggi nih, dari 118 miliar menjadi 473 miliar sampai akhir tahun 2020. Nah, sekarang kita coba valuasi harga sahamnya ya. Jika kinerja Soho sampai akhir tahun 2020 sesuai ekspektasi, artinya laba bersihnya benar-benar naik 300% sampai akhir tahun, maka ROE-nya itu sebesar 27% ya. Ini dengan catatan ekuitasnya tadi naik 30% dan laba bersihnya naik 300%. Maka untuk ROE 27% secara konservatif PBV wajarnya berada di angka 2,5 sampai 3 kalinya. Seharusnya hanya di sini saja. Artinya kalau kita menggunakan PBV wajar ini, maka harga wajarnya di angka 3.400 sampai 4.000. Ya. Tetapi ketika saya melihat perusahaan ini pertumbuhan laba bersihnya itu sangat signifikan, saya menggunakan tambahan pendekatan, yaitu pendekatan PEG ya. PEG atau Price to Earning Growth Ratio dengan time frame hanya 1 tahun. Nah, maka kalau kita hitung lagi dengan pendekatan PEG ini di harga 6.000, ya 6.000 ini kalau kita hitung secara annualized per ya, artinya per untuk sampai akhir tahun, maka pernya berada di angka 16 kali. 16 kali untuk perusahaan consumer good ya, atau perusahaan yang produk-produknya ini dipakai untuk keseharian, menurut saya ini masih wajar. Kemudian PEG-nya 0,05 kalinya. Angka ini didapat dari 16 dibagi 300 ya. Maka 0,05 kalinya untuk rumus PEG ini ya tentu saja ini masih sangat murah ya. Masih sangat murah, dan kalau kita menggunakan PEG ini seharusnya menjelang akhir tahun harga sahamnya ini bisa kembali naik ya. Jadi kalau saya sih menyimpulkan walaupun sudah turun 51%, sampai akhir tahun seharusnya bisa kembali naik. Ya. Nah, itu adalah pendekatan yang saya gunakan. Sekali lagi ya, ini asumsinya laba bersih sampai akhir tahun yaitu sebesar 473 miliar atau naik 300%, dan ekuitasnya sampai akhir tahun itu 1,7 triliun atau naik 30%. Nah, ini adalah kesimpulan mengenai saham Soho, di mana ini murni analisa saya pribadi ya. Tetap teman-teman silahkan tinjau ulang analisanya karena your money is your call ya. Uang Anda ya suka-suka Anda. Nah, oke, mungkin itu sekilas video yang singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan share jika teman-teman merasakan manfaatnya. Tunggu video saya selanjutnya dan salam Passive Income.